Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada episode kali ini kita sudah memasuki hadis yang ke-35, di mana hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Beliau menyampaikan bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna," wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin, "Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Rawahu Muslim. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa la tahasadu, janganlah di antara kalian saling mendengki. Wala tanajashu, dan jangan pula di antara kalian saling menipu. Wala tabaghadu, dan jangan pula di antara kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi atau saling memutus hubungan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah engkau jual pada orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian ini adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang saling membantu, yang saling menolong antara yang satu dengan yang lain. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, saudara muslim itu tidak akan menzalimi. Wala yakhdhuluhu, tidak akan menghinanya atau mengabaikannya. Wala yakdzibuhu, tidak akan mendustakannya. Wala yahkiruhu, dan tidak pula merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, baginda Nabi berisyarah dengan menunjukkan kepada dadanya, di mana itu diulangi 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu, maka cukuplah seseorang itu mendapatkan stempel kejelekan atau stempel buruk ketika ia masih selalu saja menghina atau meremehkan saudaranya yang sesama muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Bagi kita setiap orang muslim terhadap orang muslim yang lain, maka kita wajib untuk menjaga darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, hadis ini menegaskan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita sesama muslim adalah saudara. Oleh karena sesama muslim adalah saudara, maka hendaknya jangan pernah terjadi di antara kita sesama muslim itu saling mendengki antara yang satu dengan yang lain. Atau pula saling menipu antara yang satu dengan yang lain. Saling membenci antara satu dengan lain, atau bahkan saling membelakangi sehingga tidak mau mengenal dan bahkan memutus hubungan antara yang satu dengan yang lain. Di dalam Islam tidak hanya diajarkan tentang bagaimana akidah, tetapi juga diajarkan bagaimana agar kita hidup berdampingan bersama sebagai makhluk sosial, berbudaya dan beradat, serta tentunya berakhlak mulia. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya bermuamalah dalam mengembangkan ekonomi dan seterusnya. Sehingga salah satu hal yang menjadi catatan dipesan oleh baginda Nabi,
wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah di antara kita menjual sesuatu yang telah ditawarkan atau yang telah dijual kepada orang lain sebelum akad tersebut dinyatakan selesai atau digagalkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kita diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu menjaga dan menjunjung tinggi asas persaudaraan. Sehingga di antara kita akan terjadi saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, terlebih di dalam syariat Islam, di dalam menegakkan syariat Islam. Dan kita juga saling menolong dan membantu serta mencegah dalam sesuatu yang dilarang oleh Islam. Al-muslimu akhul muslim. Kita sekali lagi, orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Oleh karena kita saudara, maka la yadlimuhu. Janganlah di antara kita menzalimi atau yakhdhuluhu, kita mengabaikan muslim yang lain atas segala hal yang terjadi padanya. Wala yakdibuhu, dan kita jangan sampai mendustakannya. Wala yahkiruhu, dan kita menghinanya atau meremehkannya. Sungguh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kepada kita, at-taqwa hahuna. Takwa ini ada di dalam dada. Dengan isyarahnya beliau, at-taqwa hahuna. Oleh karenanya, para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, sebuah peringatan yang disampaikan oleh Nabi, bihasbi mri'in minasyarri ayyahkir akhahul muslim. Maka peringatan keras ini disampaikan, bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah ia mendapatkan label buruk atau label jelek, ayyahkir akhahu al-muslim, selama ia masih menghina atau masih mencela, meremehkan saudara muslim yang lain. Dalam kata lain, selama dalam diri kita ini masih menghina dan menjelekan muslim yang lain, maka berarti kita ini masih belum terlepas dari sifat keburukan atau sifat kejelekan. Dalam tanda yang lebih dalam, berarti kita masih termasuk muslim yang buruk. Kullul muslim alal muslim haramun. Sebuah peringatan kembali bahwa saudara kita sesama muslim, wajiblah bagi kita untuk menjaga darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, mudah-mudahan hadis ini senantiasa menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama. Saling menolong, saling membantu, bukan saling mendengki dan saling mengadu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada hadis yang ke-36. Mengingat kita ini juga sudah dikejar waktu untuk segera menghatamkan kitab ini di bulan Ramadan, di mana harinya ada 30 sementara hadisnya ada 42. Di hadis 36, hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusyri bihi nasabuhu. Sebuah hadis yang sangat detail dan cukup panjang ini
memberikan pedoman kepada kita semua. Yang pertama adalah man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Barang siapa di antara kita semua menghilangkan kesulitan yang dialami oleh saudara kita sesama mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka naffasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan, akan menghilangkan kesulitan-kesulitan kita besok pada hari kiamat. Dalam kata lain, ketika kita membantu sesama saudara mukmin kita menghilangkan dan melepaskan dirinya dari kesulitan, maka Allah akan membalas kita semua dengan menghilangkan kesulitan kita besok pada hari kiamat. Yang kedua, wa may yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membantu menghilangkan kesusahan, membantu menghilangkan kesulitan, seperti misalnya memberikan hutangan kepada orang yang sedang terlilit atau yang sedang pailit, maka yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan mempermudah segala urusan kita di dunia dan akhirat. Jadi singkat cerita, ketika ada saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan, semisal membutuhkan bantuan dana, kemudian kita membantunya dengan memberikan hutangan atau bahkan dengan bersedekah misalnya, maka yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mempermudah urusan kita di dunia sampai di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib kita sesama muslim, maka Allah akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, maka hal ini haruslah menjadi peringatan bagi kita semua, agar kita semua jangan suka membuka aib orang lain, tetapi sebaliknya marilah kita saling membantu, saling menutupi aib-aib orang lain, bukannya saling membuka seperti yang hari ini kita banyak lihat di media sosial. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian selanjutnya yang kelima, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut masih senantiasa menolong saudara-saudaranya. Dalam kata lain, ketika kita masih menolong saudara kita, ketika kita membantu saudara-saudara kita, maka Allah pun akan menolong dan membantu kita. Tetapi ketika kita sudah enggan membantu, enggan menolong teman saudara kita, maka begitupun Allah juga akan tidak menoleh kepada kita, karena kita sudah enggan menoleh kepada saudara-saudara kita. Yang ketujuh, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan yaltamisu fihi ilman, untuk mendapatkan, untuk menuntut sebuah ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah orang tersebut untuk menuju jalan surga. Oleh karenanya kita berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua keluarga kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai ahli-ahli ilmu, atau orang-orang yang suka kepada ilmu dan suka berkhidmah kepada ilmu. Karena dikatakan tadi, orang yang melangkahkan kakinya dalam sebuah perjalanan untuk mencari ilmu, semisal berangkat ke sekolah, berangkat ke pesantren, maka Allah akan mempermudah orang tersebut jalannya menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, termasuk pada kajian spesial Ramadan Karim 1444 Hijriah ini. Semua tiada lain diantaranya hanya ingin yaltamisu fihi ilman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sahhalallahu lana tariqan ilal jannah. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian yang kedelapan, baginda Rasul mengingatkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seorang kaum itu berkumpul dalam satu tempat di rumah-rumah Allah atau di masjid-masjid, di musola-musola, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran seperti yang terjadi pada bulan ini. Setiap malam mereka berkumpul dalam sebuah masjid, dalam musola surau. Mereka semua yatluna kitab Allah. Mereka semua membaca kitab Allah dengan istilah kita tadarus. Wa yatadarasuna bainahum. Tidak hanya membaca tetapi terjadi pula di antara mereka saling mengajarkan antara yang satu dengan yang lain. Jika itu terjadi pada satu kaum, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka sebuah ketenangan, akan turun kepada mereka sebuah ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan semua akan diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan mereka semua akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Wa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Ini ketika kita tidak bergegas atau kita lambat di dalam beramal-amal seperti ini, lam yusri bihi nasabuhu, maka sungguh nasab kita tidak akan pernah mampu menolongnya. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, dari yang ke-8 ini sudah jelas sekali. Ketika suatu kaum masih biasa berkumpul di dalam sebuah masjid, mereka berkumpul di dalam sebuah tempat ibadah, mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka saling belajar mengaji antara yang satu dengan yang lain, maka selama itu pula insya Allah negara kita, desa kita, kampung kita akan senantiasa dijadikan oleh Allah termasuk kampung yang nazalat alaihimul sakinah, yaitu tempat yang diberikan ketentraman dan ketenangan oleh Allah. Tidak hanya diberikan ketentraman dan ketenangan, tapi juga wa ghasyiyahumur rahmah wa hafathumul malaikah. Kita akan senantiasa diliputi oleh rahmat Allah dan dinaungi oleh para malaikat. Bahkan wa dzakarahumullahu fi man indah, kita semua, kampung kita, desa kita, negara kita akan senantiasa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Oleh karenanya, maka bersegeralah kita untuk melakukan suatu kebaikan sebagaimana disebutkan dari awal. Insya Allah, setiap kebaikan yang kita lakukan akan berbalas juga dengan kebaikan. Dan sebaliknya, balasan yang akan kita dapatkan dari sesuatu perbuatan yang tidak baik, itu akan lebih buruk dan lebih setimpal daripada keburukan yang kita lakukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karenanya, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang terlambat, tidak sesegera mungkin bergegas melakukan kebaikan, maka sungguh jangan pernah kita mengandalkan nasab kita, keturunan kita, karena itu semua tidak akan mampu menolong, karena semua yang akan menolong diri kita semua adalah amal dari kita semua. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah lain kesempatan kita akan membahas lebih panjang, karena sebenarnya hadis ini sangat nikmat dan sangat senang untuk kita kaji dan kita nikmati. Syukur-syukur insya Allah dapat kita amalkan semua. Mari kita lakukan kebaikan, insya Allah balasannya akan sesuai dan bahkan setimpal dengan kebaikan yang kita lakukan. Setiap kebaikan akan berbalas kebaikan, setiap kemudahan akan berbalas kemudahan, insya Allah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.